Ya, masih bersama kami dalam mengawal sidang Ahok. Saya akan ke Pak Margarito kembali. Pak Margarito, ketika memang Anda memutuskan bahwa laporan ke PT UN itu mungkin menyalahi, begitu tidak sesuai dengan prosedur, harusnya tidak seperti itu, dan harus menunggu jalannya persidangan, apa sih yang bisa dilakukan ketika memang keputusan ini harus cepat gitu? Status Ahok juga harus jelas, karena tuntutan para aksi demo juga harus cepat gitu. Mereka selama ini belum puas, Pak Margarito. Memang bisa sangat cepat. Kalau misalnya sekarang Presiden berpendapat menilai situasinya kayak begini dan memang secara hukum cukup beralasan untuk mengambil tindakan pemberhentian itu, lalu beliau melakukan sekarang tepat dan menurut saya itu mesti yang harus diambil. Harus dilakukan. Oke. Sekarang ini tidak perlu lagi, walaupun memang kalau kita bicara luas seperti tadi saya kasih perspektif tadi atau spektrum tadi memungkinkan saja, tetapi kan ada soal lain yang yang harus kita jaga bersama dan harus ditunaikan oleh Presiden gitu ya. Soal lain itu, dan yang itu adalah fundamental, adalah sumpah beliau bahwa beliau akan melaksanakan pemerintahan ini berdasarkan undang-undang dasar dan undang-undang saya adil-adilnya dan seluruhnya demi bangsa dan negaranya. Sedasar sumpah itu, dan karena aturannya kayak begini, peristiwanya kayak begini, udah ambil tindakan. Simpel sebenarnya, sangat simpel. Lalu kalau nanti Pak Ahok misalnya tidak berpendapat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini salah, silakan Pak Ahok PT UN-kan keputusan itu. Anda melihat ada kesengajaan tidak mungkin menimbulkan situasi yang mungkin bergejolak seperti ini? Kenapa Presiden hingga saat ini belum bisa memutuskan begitu? Apakah memang ada tekanan-tekanan politik di belakangnya? Saya tidak punya kemampuan untuk mengenali apa di balik itu begitu ya, dan saya tidak berani berspekulasi soal itu karena sebagai orang hukum saya harus bicara berdasarkan apa yang dapat saya koreksi, dapat saya verifikasi gitu ya. Yang mau saya bilang adalah tetapi satu hal, bahwa Pak Basuki Cahayapurnama itu pernah menjadi wakil gubernur Pak Ahok, Pak Basuki, Pak Jokowi, Pak Jokowi itu tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa ingkari, begitu ya. Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo itu mantan sekjen PDIP, tidak ada satu manusia pun di Republik ini yang bisa ingkari. Itu artinya ada pertalian antara, ada keadaan yang menunjukkan bahwa tiga figur tata negara ini minimal bertemu atau ada dalam satu rumah yang memiliki pertalian politik. Ahok dicalonkan, Ahok pernah menjadi menjadi wakilnya Pak Jokowi. Sekarang jadi gubernur. Pak Jokowi dicalonkan oleh PDIP menjadi gubernur, menjadi presiden. Pak Cahyo pernah menjadi sekjen dari PDIP. Karena itu ada pertalian. Pada titik ini orang-orang politik beralasan kalau berspekulasi bahwa oh iya, ini kasus kenapa jadi rumit ini karena ada pertalian-pertalian ini. Kolegial. Bagi saya analisis seperti itu berdasar. Karena terverifikasi. Cukup dapat dicek koherensinya dengan fakta gitu ya. Nah, dan kalau ini yang dijudge oleh orang sebagai soal yang mengakibatkan Pak Presiden tidak mengeluarkan, buruk buat Presiden. Begitu ya. Nah, pada titik itulah menurut saya beralasan memang teman-teman yang ada di DPR sana menggunakan hak angket untuk mengoreksi tindakan ini. Dan menurut saya ya teman-teman di PDIP bersyukurlah bahwa ada teman-teman yang lain di luar PDIP itu yang menggunakan hak angket untuk meluruskan tindak tanduk kita atau mengecek tindak tanduk ini gitu ya. Supaya kelak partai-partai ini bisa dinilai sebagai partai-partai yang memiliki, kalau tidak punya ideologi, masih memiliki kepekaan tentang tentang keharusan menegakkan konstitusi. Menurut saya itu penting. Sebab kalau kita ambil ke belakang sedikit ya, tahun 66 itu Partai Masyumi itu tidak ada. Ya, dan saya menemukan dalam kajian-kajian politik hukum, Profesor Daniel Leff, seorang Indonesianis dari Amerika Serikat itu pernah mengatakan begini, ini rezim Orde Baru akan jadi otoriter. Mengapa? Karena ia tidak punya sparring partner konstitusi. Siapa sparring partner konstitusi itu? Ya Masyumi.
Masyumi adalah satu-satunya partai yang paling hebat pemikiran konstitusionalnya, paling kuat kepekaannya terhadap kehidupan konstitusi, dan paling berada di depan, bukan menantang, mengoreksi tindak tanduk yang keliru dari pemerintah. Dan sekali lagi, kala itu akhirnya memang Masyumi dalam kenyataannya tidak bisa dihidupkan dan tidak hidup, dan kita tahu memang macam apa pemerintahan Orde Baru. PDIP pernah mengalami hal yang kurang lebih sama dari dalam tanda petik keangkuhan pemerintahan Orde Baru yang sekarang menjadi PDIP kan. Nah karena itu menurut saya mestinya mereka mengambil posisi posisi tunduk, taat, dan mempromosikan semua kehendak-kehendak konstitusi, bukan di luar itu. Mestinya kelas sebagai partai besar itu ditentukan oleh sikap mereka terhadap konstitusi. Konstitusi mesti diletakkan sebagai hal yang tertinggi dalam sebagai panduan tingkah laku pemerintahan. Dan untuk itu PDIP menurut saya bagusnya mengambil posisi itu. Saya tidak tahu apa dilakukan oleh PDIP sekarang. Dan saya berharap agar PDIP tidak seperti kemarin mengatakan bahwa mereka akan habis-habisan menolak angket. Begitu ya. PDIP mesti tahu bahwa 60 sampai dengan 98 DPR itu pernah tertakdir sebagai, tadi saya tulis di dalam satu artikel, tukang stempel paling terlatih dari semua kemauan pemerintah. Dan sekarang DPR ini cenderung menjadi tukang stempel yang paling canggih juga hari ini. Oke, Bapak-bapak, karena waktu kita sangat terbatas, saya ingin minta closing statement sedikit saja, Pak Suparji, sedikit saja. Ya, saya kira sidang pembuktian sudah hampir masuk ke tahap akhir karena mungkin 2 minggu lagi sudah giliran dari pihak terdakwa untuk mengajukan saksi, tetapi dari keterangan saksi dari pihak JPU, semua perkara sebetulnya sudah terang benderang bahwa Ahok membuat pidato seperti itu, dan itu sudah memenuhi unsur pasal 156A, sehingga kemudian jaksa mestinya tidak ragu-ragu untuk melakukan penuntutan dengan pasal 156A dengan hukuman maksimal, dan hakim saya kira juga mendapatkan keyakinan untuk memutuskan adil dan benar. Oke, Ibu Lili silakan. Ya, kalau saya sedikit saja ya, bahwa jika memang merasa terancam, apalagi mendapat kriminalisasi, saya kira masyarakat bisa datang langsung ke LPSK. Soal jauh, itu kan hanya jauh, tapi dekat di hati, Pak. Kami menunggu. Oke, silakan Mbak Ihsan. Ya, saya kira peran masyarakat, media, dan lembaga-lembaga keagamaan ini saatnya ditunggu dalam rangka pengawasan terbangunnya kembali criminal justice system yang baik di Indonesia ya. Jadi ada sehingga peradilan dimanapun, termasuk peradilan yang saat ini, itu bisa berjalan baik dan memenuhi harapan masyarakat. Ingat bahwa saat ini yang digelorakan oleh masyarakat sebagai semangat dasarnya adalah bagaimana pemerintah menegakkan hukum dan keadilan yang berkepastian. Nah ini tentu karena banyak hal-hal yang tidak pasti, bahkan cenderung hukum ini ditafsirkan sebagai hal yang tidak pasti. Oke, Pak Margarito mungkin mau ditambahkan sedikit? Peradilan itu tempat orang-orang mulia mencari dan meletakkan kemuliaan. Itulah keadilan. Pastikan bahwa di tempat itulah semua yang indah, yang mulia, yang manis itu muncul. Jangan keluar itu. Satu. Yang kedua, Presiden saya minta kokoh di atas sesumpahnya, ambil tindakan segera, dan berikanlah jaminan kepada kita bahwa Presiden layak menjadi pemimpin. Baik, semoga didengar aksi demo ini juga merupakan menunggu keputusan, menunggu kepuasan. Begitu. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Ibu Lili, dan pemirsa demikian spesial report mengawal sidang Ahok. Saat lagi rekan saya Yulfitri Neza akan menemani Anda dalam program Jakarta Today. Saya Lovia Nadian, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.